Pesugihan hutan Maribaya, perkawinan manusia dengan jin monster laut. Di sebuah desa terpencil bernama Dukuh Tengah, hiduplah seorang janda berusia 40 tahun. Hidupnya sangat sengsara. Tidak ada anak, tidak ada tetangga, bahkan tidak ada seorang pun yang peduli. Setiap hari ia hanya mampu makan nasi putih tanpa lauk, itu pun kalau ada. Lebih sering ia tidur dengan perut kosong, menahan lapar di dalam rumah rayotnya nyaris roboh. Malam demi malam, air matanya jatuh, bercampur dengan doa lirih yang tidak pernah terjawab. Kesepian dan penderitaan itu membuat hatinya hancur. Saya bosan miskin, saya mau kaya. Saya tidak mau lagi kelaparan setiap malam. Hingga pada satu malam yang gelap gulita, ketika perutnya sudah tidak sanggup lagi menahan lapar, ia nekat melangkahkan kaki ke hutan Maribaya, hutan angker yang sudah lama terkenal dengan bisikan arwah dan makhluk gaib penjaga. Di tengah hutan, ia menemui seorang juru kunci tua. Dengan suara bergetar, ia memohon agar dibuatkan ritual pesugihan. Namun bukan pesugihan biasa yang ia minta. Ia meminta sesuatu yang paling ekstrim, paling berbahaya. Sang janda ingin menikah dengan jin penunggu hutan. Jin laut purba yang dikenal sebagai monster ikan paus raksasa, penguasa kegelapan Maribaya. Juru kunci terdiam, wajahnya pucat pasi. Ia tahu permintaan itu akan membawa malapetaka. Namun karena desakan janda yang hampir gila oleh rasa lapar, ia pun melakukan ritual terlarang. Dengan mantra-mantra kuno, kemenyannya menyala, dan darah ayam hitam yang menetes ke tanah, bumi pun bergetar. Dari dalam kegelapan hutan terdengar suara mengerikan, seperti dentuman laut yang bergulung di bawah tanah. Dan muncullah makhluk itu. Seekor monster laut berbentuk ikan paus raksasa, matanya merah menyala, tubuhnya diliputi lendir hitam pekat dengan gigi tajam panjang berlapis-lapis. Udara berbau anyir dan amis darah. Ritual pernikahan pun dilakukan dengan cepat, seolah hanya formalitas yang menyerahkan jiwa janda itu sepenuhnya pada makhluk gaib itu. Sejak malam itu, jin monster laut menjadi suami sekaligus penyokong kekayaan sang janda. Setiap tengah malam, monster itu keluar dari hutan, menyusuri kampung. Tidak ada yang bisa melihat wujud aslinya, kecuali bayangan hitam raksasa yang melintas. Monster itu mencuri uang, emas, bahkan harta benda dari rumah-rumah warga. Semua hasil curian dibawa ke bubuk janda tersebut. Dalam waktu sebulan, hidup janda miskin itu berubah drastis. Dari seorang yang kelaparan, kini ia menjelma menjadi perempuan terkaya di Asia Tenggara. Di tengah kekacauan itu, muncullah seorang pemuda desa bernama Dulrodik. Ia adalah pemuda gagah dan tampan, pemberani yang menjadi tumpuan harapan warga. Dulrodik merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dengan tekad bulat, ia berniat mengakhiri kutukan hutan Maribaya. Namun ia sadar, melawan jin laut raksasa bukanlah perkara mudah. Maka ia pun mengirim kabar pada 4 sahabat karibnya di luar negeri, memohon bantuan. Ia tahu, pertempuran besar akan segera terjadi antara manusia, jin, dan nasib sebuah desa yang sudah dililit kutukan pesugihan. Kita harus membantu Dulrodik secepatnya, karena dia sedang menghadapi teror jin pesugihan aneh. Tanpa membuang waktu, sekutu Dulrodik dari luar negeri langsung melesat menuju hutan Maribaya dengan armada pesawat tempur canggih. Dalam formasi sempurna, mereka meluncur ke lokasi. Beberapa pesawat tempur canggih yang ikut berangkat adalah Lockheed Martin F-35 Lightning II dari Amerika Serikat, pesawat siluman serbaguna dengan kemampuan superior dalam peperangan udara dan darat. Chengdu J-20 Cina, jet tempur generasi kelima pertama dari Cina dengan desain siluman yang canggih. Lockheed Martin F-22 Raptor dari Amerika Serikat, jet tempur generasi kelima pertama yang beroperasi dan memiliki fitur siluman. Dan KAI KF-21 Borame dari Korea Selatan, pesawat tempur generasi kelima yang sedang dikembangkan oleh Korea Selatan. Mereka langsung menembakkan ratusan peluru tanpa henti ke arah ikan paus monster raksasa itu. Suara dentuman peluru dan ledakan menggetarkan udara. Sementara monster itu meraung kesakitan di tengah kobaran api hutan yang membakar segala sesuatu di sekitarnya. Namun, kekuatan sang monster terlalu besar untuk dipecundangi. Tubuhnya penuh luka tembak, darah mengucur dari setiap luka, tapi ikan paus monster raksasa itu menolak menyerah. Dengan amarah dan kegigihan yang mengerikan, ia berusaha membalas serangan, mengayunkan tubuhnya yang raksasa, menghancurkan pepohonan, dan menciptakan gelombang kehancuran yang menakutkan. Tampak kobaran api semakin membesar, membakar hutan itu. Jeritan kesakitan ikan paus monster raksasa terus saja meraung-raung. Ikan paus monster raksasa itu semakin mengamuk dan berhasil menghancurkan satu pesawat. Sementara itu, di desa Dukuh Tengah, kepanikan mencapai puncaknya. Penduduk berhamburan keluar rumah, teriakan dan tangisan menggema di setiap sudut desa. Ibu-ibu menjerit ketakutan, anak-anak menangis, dan kekacauan menyelimuti seluruh kampung. Hari itu menjadi hari paling menakutkan yang pernah mereka alami. Pertempuran sengit ini kapan akan berakhir? Apakah manusia dan mesin mampu menaklukkan kekuatan raksasa yang tak terkalahkan ini? Ataukah akankah hutan dan desa ini terkubur dalam api dan kehancuran? Sementara itu, di daratan, Dulrodik, Rusdi Beckham, Tarjo Trujillo dan John Slamet berdiri tegap di tengah kepulan asap dan tanah yang bergetar. Di hadapan mereka, menjulang sesosok ikan paus monster raksasa, makhluk buas yang tampak tak tertandingi. Dengan gagah berani, keempatnya bahu-membahu, menarik pelatuk senjata mereka tanpa ragu. Ratusan peluru melesat menembus udara, menciptakan hujan api dan ledakan kecil di tubuh sang monster.
Lalu di tengah kekacauan itu, Tarjo Trujillo mengangkat senjatanya. Dengan napas yang tertahan, bidikannya lurus, tenang, dan mematikan. Satu peluru emas meluncur, tepat menghantam titik lemah sang monster. Sepersekian detik kemudian, tubuh ikan paus raksasa itu bergetar hebat, lalu meledak dahsyat, menghantarkan cahaya api yang menyilaukan. Sang monster tumbang, hancur tak bersisa.